Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Fitriani dengan NIM 1930202133 dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya izin menuntaskan tugas mata kuliah Pengembangan Media dan Sumber Belajar yang diampu oleh dosen kami yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Isnaini, SAG MPD. Pada kesempatan video kali ini, saya akan memaparkan sedikit materi mengenai manfaat media pembelajaran, fungsi media pembelajaran, serta kelebihan media pembelajaran. Poin pertama yaitu membahas mengenai manfaat media pembelajaran. Manfaat media pembelajaran terbagi menjadi beberapa manfaat. Yang pertama yaitu membangkitkan keinginan serta minat baru pada peserta didik, yakni dengan adanya media pembelajaran maka dapat menumbuhkan sifat rasa ingin tahu serta rasa minat terhadap media yang disajikan. Yang kedua yaitu dapat memberikan motivasi dan kerangsangan dalam kegiatan belajar, yakni dengan adanya media pembelajaran maka dapat mendorong peserta didik untuk lebih giat dalam belajar. Selanjutnya yaitu membantu keaktifan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Jadi dengan adanya media pembelajaran ini, maka peserta didik akan lebih aktif saat pembelajaran karena mereka merasa dengan adanya media pembelajaran ini, maka materi yang disampaikan akan lebih mudah untuk dipahami. Selanjutnya yaitu menyampaikan pesan dan isi materi pembelajaran. Manfaat media pembelajaran selanjutnya yaitu dapat menjadikan bahan ajar yang lebih jelas maknanya. Jadi, dengan adanya media pembelajaran ini, maka bahan ajar yang disajikan akan lebih jelas dan lebih detail, sehingga peserta didik tidak perlu lagi untuk menghayal dalam penjelasan materi yang disajikan, karena sudah ditampilkan dalam media pembelajaran tersebut. Selanjutnya yaitu peserta didik tidak akan merasa bosan, yang mana media pembelajaran kan banyak macamnya dan beraneka ragam, sehingga peserta didik pun tidak akan merasa bosan saat belajar dengan banyaknya tampilan media pembelajaran tersebut. Dan yang terakhir yaitu dapat memperlancar dan meningkatkan hasil dari proses pembelajaran, yang mana peserta didik yang tadinya sulit dalam mencerna materi, tetapi dengan adanya media pembelajaran, maka peserta didik akan lebih mudah menerima materi, sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan hasil belajar peserta didik. Selanjutnya yaitu poin kedua yang membahas mengenai fungsi media pembelajaran. Fungsi media pembelajaran terbagi menjadi beberapa fungsi. Yang pertama yaitu fungsi atensi, yang kedua yaitu fungsi afektif, yang ketiga yaitu fungsi kognitif, dan yang terakhir yaitu fungsi kompensatoris. Yang pertama yaitu fungsi atensi. Atensi berasal dari bahasa Inggris yaitu attention, yang berarti perhatian. Jadi, fungsi atensi dalam media pembelajaran ini berfungsi untuk menarik perhatian peserta didik serta mengarahkan perhatian peserta didik untuk berkonsentrasi pada materi pembelajaran. Seperti contoh, jikalau guru menggunakan media buku gambar untuk bercerita, maka peserta didik pun akan lebih excited dibandingkan hanya dibacakan tanpa menggunakan media pembelajaran. Serta peserta didik pun akan lebih memperhatikan gambar yang disajikan daripada hanya mendengarkan cerita dari dongeng yang disajikan oleh pendidik. Selanjutnya yaitu fungsi afektif. Fungsi afektif dalam media pembelajaran berfungsi untuk mengunggah emosi serta sikap peserta didik. Yang mana dibandingkan dengan hanya teks, maka dengan adanya gambar, maka akan membuat peserta didik langsung mengunggah emosi serta ekspresinya secara langsung, tanpa harus membayangkan atau menghayal terlebih dahulu.
Selanjutnya yaitu fungsi kognitif. Fungsi kognitif dalam media pembelajaran berfungsi untuk memahami serta mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. Yang mana dalam fungsi kognitif ini, lambang visual dalam media pembelajaran dapat memperlancar pencapaian dengan tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam materi. Fungsi yang terakhir yaitu fungsi kompensatoris. Yang mana fungsi kompensatoris ini dalam media pembelajaran berfungsi untuk mengakomodasikan siswa yang lemah dan lambat dalam menerima serta memahami isi materi yang disajikan dengan teks. Jadi, dengan adanya media pembelajaran ini dapat memudahkan peserta didik dalam merangsang dan menerima pesan atau isi materi yang disajikan oleh pendidik. Selanjutnya yaitu pada poin yang ketiga, yang membahas mengenai kelebihan media pembelajaran. Kelebihan media pembelajaran terbagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama yaitu 20%, yang kedua yaitu 30%, yang ketiga yaitu 50%, dan yang terakhir 80%. Yang mana 20% ini melihat. Dengan hanya melihat, maka daya ingat peserta didik dalam memahami materi sebanyak 20%. Selanjutnya yaitu mendengar. Dengan hanya mendengar, maka daya ingat peserta didik dalam memahami materi sebanyak 30%. Selanjutnya yaitu melihat dan mendengar. Dengan melihat dan mendengar, maka daya ingat peserta didik dalam memahami materi sebanyak 50%. Dan yang terakhir yaitu melihat, mendengar, dan memperagakan. Yang mana dengan melihat, mendengar, dan memperagakan ini, maka daya ingat peserta didik dalam memahami materi sebanyak 80%. Jadi, media pembelajaran ini akan membuat peserta didik lebih cepat tangkap menangkap materi yang disampaikan, serta dapat menjadikan daya ingat peserta didik itu menjadi tahan lama. Dan juga media bukan sekedar alat penyampaian materi saja, melainkan sebagai alat untuk penunjang keberhasilan suatu pembelajaran. Serta penggunaan media yang tepat maka akan mendapatkan hasil pembelajaran yang sesuai serta dapat meningkatkan pemahaman peserta didik. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, unzur ma qala wala tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menonton.